Tetapi ternyata ada hal yang aneh. Kira-kira begitu kesan dari Mbak Monik. Dia bilang, Mas Ponco, saya melihat kayaknya meskipun kami bisa menyelesaikan hubungan itu, tetapi saya nggak melihat ekspresi kepuasan ala seorang suami. Sobat Harmoni, berjumpa lagi dengan saya Alfonso de Ponco dalam program Di Balik Kamar. Bagaimana kabar dan kondisi Sobat Harmoni saat ini? Doa dan harapan saya Anda tetap dalam kondisi sehat, tetap bersyukur dan tetap antusias. Meskipun saat ini kita sedang dalam suasana pandemi begitu, COVID-19, tetapi kesehatan menjadi hal yang utama. Nah, dalam rangka itu ada satu produk yang bisa menjadi konsideran atau pertimbangan buat Anda untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh, dan ini kaya akan kandungan antioksidan. Namanya Molucas. Fungsinya sebagai imun booster. Kira-kira begitu, dan Anda bisa mengunjungi Instagramnya di Molucas Store. Nah, Sobat Harmoni, pada episode kali ini saya masih akan menyampaikan paparan deskripsi secara monologis. Judulnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Oh, salah. Ini judul sponsor kita ya. Ini yang benar. Judul pada episode ini adalah sejak menikah gak pernah disentuh. Ternyata suamiku. Nah, titik-titiknya inilah yang kita akan bicarakan pada episode kali ini, Sobat Harmoni. Sekali lagi kita akan belajar dari kasus ini apa yang kita bisa ambil supaya nanti menjadi semacam pembelajaran baru dalam kehidupan berumah tangga maupun bagi Anda yang masih pacaran menuju pada jenjang pernikahan. Kisah ini diawali dengan konsultasi yang dilakukan oleh seorang istri, sebut saja namanya Monik begitu, Mbak Monik atau Bu Monik begitu ya. Dia adalah awalnya seorang janda beranak dua begitu. Suami Mbak Monik meninggal, dan saat itu ketika dia berkonsultasi dengan saya, dia punya dua anak masih duduk di bangku SMA dan SMP, kira-kira begitu. Di perjalanan setelah 1 tahun, 2 tahun sepeninggal suaminya, ada teman-teman yang berusaha untuk menghilangkan nuansa kesendirian atau loneliness yang dialami oleh Monik begitu. Dia diperkenalkan dengan seorang pria yang dalam tanda kutip menurut teman-teman Mbak Monik ini cocok untuk menjadi pendamping hidup Mbak Monik, kira-kira begitu. Nah, singkat cerita, dia berkenalan dengan seorang dokter nih. Dia dokter umum, usia 45 tahun, dan dari sisi status dia masih sendiri, jadi belum pernah punya istri dan masih lajang, kira-kira begitu. Dan kemudian dia mulai bercerita bahwa di saat pacaran segala sesuatunya berjalan dengan baik, kira-kira begitu. Mas Hari ini mengedepankan sisi sabar, menjadi pendengar yang baik, dan tidak pernah marah untuk hal-hal yang kecil maupun besar. Dari sisi secara appearance awal ini citra yang bagus, kira-kira begitu ya. Dari berjalan itulah akhirnya Mbak Monik dan Mas Hari sepakat untuk menikah, kira-kira begitu. Ketika jenjang pernikahan dihelat begitu, apa yang terjadi? Menurut cerita Mbak Monik kepada saya, di malam pertama itu yang biasanya ditandai dengan hubungan intimasi suami istri begitu, ini tidak terjadi karena Mas Hari menyampaikan, mungkin sebutannya saya agak kurang pas mendengarnya, tapi kemungkinan seperti ini, Mam, nanti dulu ya, kondisi papa masih agak capek, kira-kira begitu. Mbak Moni dengan segala ketulusannya bisa menerima keadaan, dan dia juga bilang ini bukan hal yang penting karena hubungan seperti itu akan terus mereka jalani sebagai konsekuensi dari keintiman suami istri, kira-kira begitu ya. Berlangsung hari demi hari sampai ke minggu kedua kalau tidak salah, dan saat itulah Mbak Monik bercerita pada saya, berkonsultasi pada saya, Mas Ponco, ini kok ada yang saya bingung ya, sampai dengan minggu kedua ini kehidupan pernikahan kami
saya belum berhubungan intim suami istri, kira-kira begitu kan. Nah, saya langsung berdiam dulu, saya coba merenungkan kira-kira apa ya penyebabnya. Saya bilang begini pada Mbak Monik, coba Mbak foto suami Mbak dikirim ke saya, coba nanti saya bantu untuk menganalisa dari sisi trait, attitude atau karakter beliau, kira-kira begitu ya. Kemudian dikirimlah foto itu, saya coba untuk melihat, mensaksamakan apa kira-kira atribut karakter yang muncul dari sosok suami dari Mbak Monik, kira-kira begitu. Dari foto saya bilang kepada Mbak Monik begini, Mbak, ini Mas Hari lah tipikal pribadi yang bersahaja, penyayang, pendengar yang baik. Dia menyala, iya benar Mas Ponco. Ya, terus kemudian tapi ada yang unik dari foto ini Mbak. Kalau saya lihat dari sorot mata dan juga gesturnya begitu ya, gestur yang tertangkap dari foto ini kayaknya semacam ada sedikit deviasi. Saya langsung berhenti. Mbak Monik merenung, kira-kira apa Mas Ponco? Saya bilang, oke, coba kita jangan berprasangka buruk dulu. Coba ini sekedar analisa ya. Kalau menurut saya sebaiknya Mbak Monik yang bertanya, kenapa sampai dengan minggu kedua ini Mbak belum menikmati hubungan suami istri? Sampaikan secara terbuka, tapi dengan catatan Mbak menyampaikan dengan kondisi legowo. Legowo itu apa ya? Besar hati. Andai kata suami terbuka, apapun itu statementnya, Mbak tidak boleh marah. Karena kalau Mbak marah, skenario jadi berubah dan destruktif, semuanya bisa jadi tidak baik. Saya bilang begini, coba dengarkan, mungkin jangan langsung hari ini, tapi 3 hari atau 4 hari ke depan, kalau memang belum ada hubungan intim seperti itu, coba Mbak terbuka sambil berdoa dulu, minta tuntunan, kira-kira begitu ya, supaya nanti yang disampaikan tidak menyakiti, tidak mengintimidasi, tapi justru untuk membuka satu keterus-terangan dari Mas Hari kepada Mbak Monik, kira-kira begitu. Dan saya juga menyarankan kepada Mbak Monik, Sobat Harmoni, coba Mbak yang memulai atau menginisiasi untuk hubungan intim. Saya bilang begitu. Awalnya dia agak kaget, dia bilang, saya nggak terbiasa begitu Mas Ponco. Enggak Mbak, untuk pertama kali ini karena kasusnya agak unik, coba Mbak yang memulai. Nanti kita akan melihat seperti apa respon Mas Hari. Dan benar Sobat Harmoni, saran saya dilakukan. Singkat cerita, dari inisiasi mungkin 1-2 kali dicoba, akhirnya terjadilah untuk pertama kalinya Mbak Monik dan Mas Hari bisa melakukan hubungan suami istri seperti kebanyakan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Itu penekanannya. Tetapi ternyata ada hal yang aneh, kira-kira begitu kesan dari Mbak Monik. Dia bilang, Mas Ponco, saya melihat kayaknya meskipun kami bisa menyelesaikan hubungan itu, tetapi saya nggak melihat ekspresi kepuasan ala seorang suami. Dia bilang begitu. Dan akhirnya saya bilang begini, coba Mbak tetap sabar dulu sambil terus dilanjutkan pendampingan dan bertanya. Seperti yang saya sarankan tempo hari, sebetulnya ada masalah apa dengan Mas Hari? Dan akhirnya dia lakukan juga pada saat hubungan intim berikutnya terjadi dan selesai begitu. Mbak Monik berusaha untuk bicara dengan ketulusan, dengan nuansa manja yang ditunjukkannya. Dia tanya kepada suaminya, Pak, sebetulnya apa yang Papa alami? Saya melihat kok Papa nggak menunjukkan ekspresi puas sebagai seorang suami. Dan saat itu Mas Hari agak terkecap ya, terkecap itu artinya merenung tanpa ada banyak omongan, begitu dia merenung. Dan akhirnya dia memeluk Mbak Monik sambil ada tangisan, tetesan air mata. Dia bilang begini, Mah, aku mau terus terang sama kamu. Daripada ini berkepanjangan, aku mau terus terang, tidak ada yang aku tutup-tutupin, kira-kira begitu. Dan Mbak Monik menunggu dengan penuh kecemasan. Apa kira-kira penjelasan dari sang suami, kira-kira begitu. Dan Mas Hari bilang begini, saya sebelumnya adalah pecinta sesama jenis, Mama. Kaget sebetulnya saat itu Mbak Monik, tapi dia ingat saran yang saya sampaikan. Keterbukaan dari Mas Hari tidak boleh direspon dengan reaktif, emosional, dan heboh, kira-kira begitu. Tetapi ada satu kalimat yang menyentuh hati Mbak Monik sebetulnya. Dia bilang begini, saya pengen sembuh dan pengen menikah dengan perempuan, makanya saya memberi istri kamu, Mah, gitu. Detik itu ketika dia mendengarkan, dia menangis di hadapan Mas Hari. Mas Hari memeluk Mbak Monik. Mereka ada dalam kondisi keintiman suami istri dalam hal saling mendengarkan, saling mengcover, kira-kira begitu ya. Meski berupaya tegar,
hati Mbak Monik hancur. Tetapi dia terus berusaha mendampingi proses perubahan suami yang memang punya keinginan untuk bisa berperilaku sebagai suami yang sebenarnya, kira-kira begitu. Ada banyak upaya dilakukan dan saya bilang begini kepada Mbak Monik, Mbak, kesabaran Mbak ini dibutuhkan untuk pendampingan karena ada tujuan yang baik dari Mas Hari. Dia bilang bahwa dia mau berpindah dari perilaku yang melekat pada dirinya sejak masa remaja mungkin sampai dengan usia 45 tahun ketika dia menikah begitu, dan dia pengen berubah menjadi seorang suami yang baik kepada istri. Coba Mbak dampingi, Mbak memberikan kesempatan Mas Hari untuk bisa berubah begitu, dan itu dilakukan dengan berbagai cara Sobat Harmoni. Mereka mengikuti konseling, kemudian mengikuti course atau sesi pelatihan yang terkait dengan kesejatian suami dan istri begitu ya. Seiring berjalannya waktu kayaknya tidak ada perubahan. Mungkin sekitar 2 bulan berikutnya Mbak Monik berkonsultasi lagi dengan saya. Dia telepon sambil sedikit terisak tangis gitu ya. Mas Ponco, saya sudah sampai pada titik kesabaran yang mungkin sudah nir itu artinya sudah habis gitu ya. Kenapa begitu, Mbak? Saya lihat suami saya nggak ada perubahan dan dia juga menangis. Dia bilang, mah, aku udah berupaya keras, mah. Aku udah berupaya gimana caranya aku bisa menikmati hubungan intim dengan kamu. Tapi aku nggak mendapatkannya. Aku minta maaf, mah. Kira-kira dia bilang gitu. Dan saat itu Mbak Monik berkonsultasi dengan saya bilang begini. Dia hanya tertunduk menangis sambil tetap memegang pundak suaminya begitu ya. Dia bilang, iya Pak, dia bilang gitu. Ya Pak, itu bisa dua nuansa, antara mendukung atau give up atau apa namanya, pasrah atau putus asa, yang lebih tepat putus asa. Dari saat itulah akhirnya Mbak Monik ada dalam satu dilematika. Dan bayang-bayang dilematika itu dia terinspirasi dari sebuah lagu yang jangan-jangan ini yang akan muncul dalam kehidupan saya, Mas Ponco, dibilang gitu. Nah, seperti apa nuansa atau suasana hati yang muncul dalam hati Mbak Monik saat itu? Kira-kira terwakili lewat lagu yang akan dilantunkan oleh rekan saya seperti ini. Sobat Harmoni, ketika kita mendengarkan lantunan lagu ini nuansa tentang putusnya hubungan, kira-kira begitu. Dan pada akhirnya ketika saya beratribut sebagai konsultan, saya memberikan beberapa option, beberapa alternatif. Kalau Mbak tetap jalan, posisinya tetap kesabaran, keuletan, dan tahan uji, kira-kira begitu ya. Tapi kalau Mbak pada titik yang merasakan Mbak sendiri tidak ada perubahan signifikan, sementara Mas juga bilang ya, Mas Hari bilang bahwa saya udah berusaha tetapi saya nggak bisa mengalami seperti yang saya rindukan, kira-kira begitu ya. Keputusan ada di Mbak Monik, kira-kira begitu. Sampai akhirnya Mbak Monik memutuskan untuk berpisah atau bercerai dari Mas Hari. Buat saya, Sobat Harmoni, ini adalah satu tantangan ya, karena sebagai konsultan tidak bisa membuat satu saran, suggestion yang dari sudut pandang kita, karena bagaimanapun keputusan ada di teman atau klien yang sedang berkonsultasi dengan kita. Nah, pelajarannya buat kita apa, Sobat Harmoni? Lagi-lagi ini bicara tentang urgensi pengenalan karakter
dalam konteks yang Mbak Monik adalah ketika masa berpacaran. Kalau kilas balik pada awal masa pacaran, Mas Hari memang tampil begitu elegan dan mungkin banyak didambakan oleh banyak calon-calon istri. Dia tampil sabar, elegan, menjadi pendengar yang baik, tidak pernah marah pada hal kecil maupun besar. Tetapi di balik ini ada sesuatu yang tidak disembunyikan sebetulnya, tapi dia berusaha untuk berubah, tetapi dia belum terbuka. Nah, itu sebabnya bagi Anda teman-teman atau sobat harmoni yang masih memasuki masa pacaran, pastikan Anda mengenal betul karakter pacar Anda sebelum Anda memutuskan untuk berumah tangga. Demikian juga bagi Anda yang beratribut sebagai suami istri, ada baiknya Anda semakin mengenali karakter pasangan Anda dengan satu kearifan bahwa ini paket yang harus Anda terima, tetapi dengan tujuan supaya bisa saling memperbaiki, bisa saling menopang, bisa saling melengkapi, kira-kira begitu. Terima keterbukaan dan mengukur sampai batas mana Anda bisa mempertahankan pernikahan. Inilah seperti case yang dialami oleh Mbak Monik. Tetapi poinnya adalah karakter atau sifat dari pasangan memang seyogyanya menjadi ukuran ultima atau utama kita dalam menentukan mau berumah tangga atau belum, kira-kira begitu. Nah, sobat harmoni, menikahi pribadi yang Anda cintai ini mudah untuk dilakukan. Tetapi sebaliknya ketika Anda harus tetap mencintai pribadi yang sudah Anda nikahi, ini butuh kesetiaan dan komitmen. Saya Alfonso de Ponco, salam harmoni. Nah, sobat harmoni, agar program di balik kamar ini bisa berkembang, sukses dan lebih kreatif lagi, jangan lupa subscribe, like and share. Ojo lali ya.